Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam setiap masa, ada kebenaran yang terasa berat untuk diucapkan. Bukan karena tak benar, tapi karena tekanan yang mengelilinginya. Namun sejarah para nabi mengajarkan, ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan, maka tak ada lagi ruang untuk takut. Malam ini, kita melanjutkan perjalanan dari surat Al-Maidah menuju ayat-ayat yang menyerukan keberanian Nabi, sekaligus membuka dialog yang jujur dengan ahli kitab. Episode 115 Seruan yang tak terbendung. Serial Jejak Keadilan, Al-Maidah 67-86. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah akan memeliharamu dari manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Ini bukan ayat biasa. Ini adalah seruan langsung dari langit. Sebuah perintah dengan tekanan mendalam. Jika engkau tidak sampaikan, maka engkau belum menyampaikan apa-apa. Dan di tengah konstelasi tekanan politik, sosial, dan ancaman dari berbagai pihak, Allah memberi jaminan, bukan perintah biasa, Allah akan menjagamu dari manusia. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus tetap sampai, meski seluruh dunia mencoba membungkamnya. Kebenaran tidak menunggu kondisi ideal untuk disampaikan, ia harus tetap melangkah, bahkan di tengah badai. Dan keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar keberanian pribadi atau ketangguhan karakter, tetapi buah dari keyakinan yang utuh bahwa ketika Allah memberi amanah, maka Dia pula yang menjamin penjagaan dan hasilnya. Rasa takut manusiawi tetap ada, namun tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah beliau. Karena iman kepada janji Allah lebih kuat dari ancaman siapapun. Dan inilah yang menjadi teladan abadi bagi umat Islam, bahwa menyampaikan kebenaran bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang tak bisa ditunda. Bukan untuk menang debat, tapi untuk menyelamatkan hati manusia dari jalan yang salah. Karena dakwah bukan soal menang atau kalah, tapi soal tanggung jawab dan cinta. Dari sinilah, Al-Quran lalu mengarahkan pandangan kita kepada kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ayat-ayat berikutnya mengajak kepada kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan nada yang jelas, bukan untuk menyerang, tapi untuk menawarkan koreksi dan dialog. Mereka diminta untuk kembali pada kitab yang mereka miliki, bukan sekadar membacanya sebagai simbol identitas, tetapi merenungi isinya dengan kejujuran. Melihat bagaimana petunjuk ilahi seharusnya membimbing, bukan dimanipulasi untuk kepentingan golongan atau politik. Namun sebagian dari mereka memilih jalan yang berbeda, bukan karena tidak tahu, tetapi karena kebenaran itu mengganggu posisi nyaman yang telah mereka bangun. Mereka menutupi ayat-ayat yang tak sesuai dengan keinginan, memutar makna demi pembenaran diri, dan membangun narasi kebanggaan historis palsu, seolah status keturunan nabi atau pengemban kitab menjamin keselamatan. Walau perilaku tak lagi sesuai dengan pesan Tuhan. Dan hari ini, kondisi itu tak hanya terjadi di kalangan ahli kitab terdahulu, tapi juga bisa menjangkiti siapa saja, termasuk kita, umat Islam. Ketika kita mulai menyaring ayat-ayat sesuai selera pribadi, mengambil yang mendukung ambisi, dan mengabaikan yang menuntut perubahan diri, kita pun berada di jalur yang sama dengan mereka yang dulu ditegur oleh wahyu. Agama jadi formalitas, bukan sumber perubahan. Kebenaran jadi alat selektif, bukan cahaya untuk semua sisi kehidupan. Inilah bentuk kezaliman modern, ketika wahyu dikunci rapat,
dan hanya dibuka untuk mendukung ego. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu, dan jangan ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 77. Sahabat, Allah menunjukkan akar kerusakan mereka, mengganti petunjuk dengan hawa nafsu, membungkam suara kebenaran dengan kesombongan sejarah, dan menolak Al-Quran hanya karena ia dibawa oleh nabi yang bukan dari golongan mereka. Namun dalam semua itu, Allah tetap menyeru mereka dengan seruan yang lembut namun tegas, bahwa jalan keselamatan hanya satu. Kembali kepada tauhid, kembali kepada penyerahan total kepada Allah, bukan kepada sistem buatan manusia atau tradisi yang kehilangan ruh wahyu. Hari ini pun, seruan kebenaran tak mudah diterima, bukan karena kurang bukti, tapi karena banyak hati yang tertutup oleh kepentingan dan ego. Bahkan di antara kita, kaum muslimin, banyak yang mulai ragu untuk menyampaikan nilai-nilai Quran karena takut dianggap konservatif, sempit, atau tidak inklusif. Tapi lihatlah bagaimana Allah menyuruh nabinya untuk tetap menyampaikan, bahkan ketika lingkungan memusuhi, bahkan ketika nyawa terancam. Seruan ini tak bisa dibendung, karena ia bukan milik individu, tapi amanah langit, dan kita, sebagai umatnya, juga dituntut untuk menyambung suara itu. Dengan hikmah, dengan kasih, tapi tetap dengan kebenaran yang tidak dimodifikasi. Sahabat, maka mari kita berdoa, agar lidah kita tidak keluh dalam membela yang benar. Agar hati kita tidak ragu ketika dakwah terasa sepi. Dan agar kita diberi keberanian seperti Rasulullah, yang menyampaikan kebenaran walau seluruh dunia ingin membungkamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya Allah, kuatkan hati kami sebagaimana Engkau kuatkan hati Nabi-Mu. Jadikan kami penyambung suara kebenaran, bukan hanya pengagum diam. Berikan kami hikmah dalam berbicara, dan kesabaran saat diuji. Lindungi kami dari ketakutan yang membungkam kebaikan. Tegakkan kami di atas jalan yang Engkau ridai, meski harus sendiri, meski tak dipuji. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat sekalian, seruan ini masih terus menggema. Tapi pertanyaannya, siapa yang bersedia menyambungnya? Siapa yang bersedia menjadi bagian dari mata rantai cahaya itu? Jika Anda merasa tercerahkan oleh serial ini, bantu sebarkan ke sahabat dan keluarga. Agar kita bersama-sama menghidupkan kembali suara kebenaran yang tak bisa dibungkam. Dengarkan episode lainnya di channel Cerita dan Makna Hidup. Sukai dan nyalakan notifikasi agar tak tertinggal tiap episode baru. Jejak keadilan, karena membela yang benar, adalah bagian dari iman. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.